Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvina Amelia, NIM 120220170 dari kelas RD Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi di mata kuliah Perencanaan Wilayah pada bagian pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Di sini saya diampu oleh Bapak Ashirin STMT. Berikut merupakan penjelasan yang akan saya sampaikan. Pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Berikut merupakan outline dari paradigma Keynesian. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah. Dan keempat, yaitu studi kasus. Yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian ini merupakan makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama ratio output atau pendapatan ekonomi, suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, baik dalam wilayah maupun dari luar wilayah ekspor, total pengeluaran dalam perekonomian. Teori Keynesian diadopsi dari ekonomi Keynesian, yang awal mula teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Dengan model ekonomi selama dan sesudah pada periode depresi hebat, Perang Dunia Kedua dan ekspansi ekonomi, dengan kebangkitan pemikiran Keynesian atau Keynesian baru di krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2008. Di dalam ekonomi Keynesian ini terdapat pendekatan teoritis yang ideologi politiknya terdiri dari intervensi pemerintah, kohesi dan solidaritas teori nasional, dan demokrasi sosial atau sosial demokrasi. Intervensi pemerintah, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar. Yang kedua, di ideologi politik ini yaitu kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Pada kebijakan kohesi, kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi ini merupakan strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dan wilayah dari suatu negara. Yang ketiga adalah demokrasi sosial atau sosial demokrasi, yaitu gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Lalu, negara perlu memberikan keamanan dan kesempatan bagi rakyatnya serta secara aktif menata ulang masyarakat terhadap perubahan tersebut, tapi dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Yang kedua adalah pokok pemikiran teori Keynesian. Pokok pemikiran teori Keynesian itu disebut juga dan menjelaskan terjadinya divergensi wilayah, yaitu perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Teori yang pertama yaitu teori basis ekspor. Teori ini menekankan pada sisi permintaan, yang artinya itu perbedaan pertumbuhan wilayah ditentuin pada perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau di dalam negeri. Teori ini juga menekankan pada pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dengan besarnya permintaan yang ditentukan. Yang pertama itu ada harga barang diekspor dalam wilayah tersebut. Yang kedua tingkat pendapatan wilayah dan ketiga harga barang substitusi di pasar atau eksternal. Untuk yang kedua itu ada teori sirkular dan kausal kumulatif. Untuk teori ini awalnya itu pada Thorstein Veblen di tahun 1857 hingga 1929 saat mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Jadi teori sirkular dan kausal kumulatif itu ada dua teori yang menjelaskan mengenai kesenjangan wilayah. Yang pertama oleh Myrdal
mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme sosioekonomi, atau kata lain Myrdal menjelaskan senjang wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi saja. Dan untuk yang ketiga itu adalah teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Jadi, Gunnar Myrdal telah mengklaim di beberapa tulisannya bahwa hukum umum dalam ekonomi klasik, neoklasik tidak tepat diterapkan di dalam pembangunan negara-negara yang wilayahnya terbelakang atau miskin. Jadi, dalam kajian di lapangan pada 1956 hingga 1957, saat bekerja di United Nations, dia menuangkan ke dalam 33 publikasi yang signifikan. Yang esensi dari buku tersebut itu, salah satunya itu menjelaskan mengenai kesenjangan wilayah, teori sirkular, dan kausal kumulatif. Jadi teori ini menjelaskan mengenai wilayah kekayaan perekonomian lama-lama akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketertinggalannya. Kemudian teori terakhir yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif. Nah, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak, propulsif industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan, yang diinduksi menjadi hubungan antar industri baik belakang, backward linkage maupun ke depan, forward linkage, melalui rantai pasukan Hirschman pada tahun 1958. Dan pertumbuhan industri lokal Peraux pada tahun 1950. Pada teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang backward linkage maupun ke depan forward linkage. Jadi, untuk pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah itu, teori-teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari satu ke waktu dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Kemudian, model Keynesian ini berfokus pada peran permintaan atau demand daripada penawaran yaitu supply dan menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Menurut teori Keynesian juga, pasar bebas dilihat sebagai suatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Selanjutnya, terdapat penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama adalah deregulasi atau liberalisasi pasar atau pasar bebas, yaitu berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua adalah masalah lemahnya ekonomi secara struktural atau structural weakness, yaitu dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Kelemahan ini akan mudah terekspos oleh krisis global. Selanjutnya adalah rendahnya investasi atau low investment, yaitu pada teori ini juga berpandangan bahwa rendahnya investasi juga mengakibatkan kesenjangan pada suatu wilayah. Untuk yang keempat, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju atau drain of capital to developed regions, yaitu modal terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju mengakibatkan wilayah miskin akan tetap miskin. Dan yang terakhir adalah partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah, atau inadequate and insufficient government participation in regional development, yaitu penyebab kesenjangan wilayah. Menurut teori Keynesian, pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan, kurang dukung pendanaan dalam pembangunan. Selanjutnya, apa sih definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah? Secara umum, teori ini mendefinisikan sebagai upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Terdapat pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama adalah kebijakan proaktif di tingkat wilayah, yaitu mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul.
Yang kedua, investasi publik pada infrastruktur. Investasi publik sebagai prinsip dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang berdasarkan Sekaresia tahun 2011. Kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Kedua, bantuan otomatis. Ketiga, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dan nasional ke pemimpinan pemimpin dan lembaga di tingkat subnasional. Keempat, pengendalian pembangunan industri. Kelima, investasi infrastruktur. Keenam, perencanaan spasial. Ketujuh, nasionalisasi industri. Ke-8, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Ke-9, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi. Ke-11, inovasi pengembangan perekonomian. Ke-12, pembangunan kawasan industri yang bisa menggunakan efek berganda. Berikut merupakan studi kasus yang saya ambil, yaitu studi kasus mengenai pembangunan jalan Trans Papua. Jadi, negara dapat berperan melalui pendanaan investasi secara langsung melalui penyediaan pelayanan publik secara efisien, hingga mendorong perekonomian. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 km untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sehingga dapat mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Berikut merupakan gambar rencana jalan Trans Papua yang tersebar melalui titik merah dan line kuning. Berikut merupakan gambar jalan-jalan yang akan dibuat menjadi pembangunan jalan Trans Papua. Kemudian, pengeluaran pertahanan akan muncul efek-efek dalam perekonomian yang berdampak pada output agregat dari sisi permintaan. Efek alokasi sumber daya akan menyebabkan investasi menjadi crowd out. Jadi ini merupakan rincian pembangunan luas jalan Trans Papua yang berkaitan dengan sisi permintaan. Kemudian munculnya efek mobilisasi sumber-sumber daya akan berdampak pada turunnya tabungan dari household. Dibangunnya jalan sepanjang kurang lebih 900 km daerah terisolasi untuk membuka jalan menuju perkotaan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan hasil produksi dan memberikan akses transportasi. Jadi mobilisasi sumber daya tersebut berguna untuk meningkatkan hasil produksi di jalan Trans Papua sekitaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.